Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa memahami bab fa'il atau isim marfu' yang pertama, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis fi'il. Nah, jenis-jenis fi'il. Jadi begini. Fi'il atau kata kerja dibagi dua. Ada yang maklum, ada yang majhul. Ada yang maklum, ada yang majhul. Maklum itu artinya fi'il-fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Bila sesudah fi'il tersebut ada fa'ilnya, itu namanya fi'il maklum. Kalau sesudah fi'il nggak ada fa'ilnya, namanya fi'il majhul. Contoh dulu biar paham. Contoh kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Telah menulis oleh si Muhammad. Apa ia tulis akan pelajaran? Kataba fi'il, telah menulis. Siapa yang menulis? Langsung kita tahu. Yang menulis Muhammad. Berarti Muhammad fa'ilnya. Telah menulis oleh si Muhammad. Siapa yang menulis? Si Muhammad. Apa yang dia tulis? Pelajaran. Berarti kita langsung tahu bahwa fa'il kataba yaitu Muhammad. Karena yang menulis Muhammad. Nah, jadi ini kataba namanya fi'il maklum. Maklum artinya diketahui. Diketahui apa? Diketahui fa'ilnya, ada fa'ilnya di depan. I'rabnya nanti kataba fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Muhammadun fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Ad-darsa maf'ulnya. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi yang penting kataba namanya fi'il maklum. Kataba ini fi'il yaitu fi'il maklum. Kenapa fi'il maklum? Karena di depannya ada fa'ilnya. Muhammadun fa'il. Adapun darsa maf'ul bih. Karena nanti ada satu lagi. Kita balik begini, kutibat darsa. Ditulis orang akan pelajaran. Ditulis orang akan pelajaran. Kutiba kata kerja fi'il ditulis. Pelajaran. Yang menulis siapa? Enggak disebut. Enggak disebut yang menulisnya, fa'ilnya enggak ada. Nah, fi'il yang enggak ada fa'ilnya namanya fi'il majhul. Fi'il majhul, fi'il yang enggak ketahuan fa'ilnya. Nah, jadi sesudah fi'il majhul namanya nanti naib fa'il bukan fa'il. Naib fa'il, ad-darsu namanya naib fa'il. Dituliskan orang akan pelajaran. Nah, kutiba ini fi'il majhul, di depannya namanya naib fa'il, pengganti fa'il. Nanti kita belajar tentang naib fa'il, yaitu isim marfu' yang kedua. Kemarin kita udah belajar isim marfu' itu ada 7. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tabi' bagi marfu' dan seterusnya. Nah, jadi perlu kita ketahui setiap fi'il butuh kepada fa'il, yaitu fi'il yang maklum. Fi'il maklum yang butuh kepada fa'il. Adapun fi'il yang majhul, dia butuhnya naib fa'il nanti. Nah, cuma pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul? Caranya gampang banget. Nah, ini caranya. Cara merubah fi'il maklum jadi fi'il majhul. Caranya ada 2. Pertama, bila fi'il tersebut fi'il madhi. Ini ada fi'il madhi maklum mau kita rubah menjadi fi'il madhi majhul. Caranya apa? Dikasrahkan huruf sebelum akhir. Pertama caranya, kasrahkan huruf sebelum akhir, didommahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya. Kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir kita kasrahkan. Kemudian sebelum huruf terakhir itu, setiap huruf yang ada barisnya kita dommahkan semuanya. Contoh dulu. Ini doroba. Doroba telah memukul. Oleh si Zaid akan kalajengking. Doroba Zaidul aqraba. Telah memukul oleh si Zaid akan kalajengking. Doroba fi'il. Siapa yang memukul? Si Zaid. Berarti si Zaid fa'ilnya. Apa dia pukul? Aqraba, maf'ulnya. Nah, ini doroba di sini fi'il maklum karena ada fa'ilnya. Nanti bagaimana cara merubah doroba?
Kemudian fakkara Zaidul mas'alata. Memikirkan oleh si Zaid akan masalah. Memikirkan oleh si Zaid akan masalah. Siapa yang berpikir? Si Zaid. Berarti si Zaid fa'ilnya. Nah. Ijtama'an nasu, berkumpullah manusia. Ijtama'a fi'il, an-nasu manusia yang berkumpul. Berkumpullah. Siapa yang berkumpul? Manusia. Berarti manusia ini fa'ilnya an-nasu. Istaghfara Zaidun Allah. Memohon ampun oleh si Zaid akan Allah. Yang mohon ampun siapa? Si Zaid. Berarti Zaid fa'ilnya. Allah maf'ul. Qatalal muslimun al-bughah. Memerangi oleh orang muslim akan para pemberontak. Qatala memerangi. Siapa yang memerangi? Orang muslimun. Berarti orang muslimun ini fa'il. Ini fi'il yang ada fa'ilnya namanya fi'il maklum. Sekarang kita robah jadi fi'il majhul. Caranya gimana tadi? Kasrahkan huruf sebelum akhir. Doraba, huruf sebelum akhirnya ra, kita kasrahkan. Jadi ri. Kemudian dhammahkan huruf sebelumnya, dot. Jadi itu duriba. Duriba. Dari doraba jadi duriba. Kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir yaitu ra. Kita kasrahkan ri. Kemudian huruf sebelumnya kalau ada yang berharokat kita dhammahkan. Kebetulan di sini cuma satu huruf yang berharokat yaitu dot. Jadilah duriba. Kalau tadi daraba Zaidul Aqrab, memukul oleh Zaid akan kalah, sekarang duribal Aqrab, dipukul orang akan kalah. Yang mukul siapa? Enggak tahu, enggak disebut. Nah, jadi duriba ini namanya fi'il madhi bina majhul. Kemudian fakkara. Fakkara kita robah jadi fukkira. Kasrahkan huruf sebelum akhir yaitu kaf. Huruf terakhirnya ra, huruf sebelum terakhirnya kaf kasrahkan. Kemudian dhammahkan huruf sebelumnya jadi fukkira. Fukkira. Tadi fakkara Zaidun, berpikir oleh si Zaid akan masalah. Sekarang fukkiral masalah tuh, dipikir orang akan masalah. Nah, ini fukkira fi'il madhi bina majhul, sesudahnya namanya naib fa'il, tapi nanti. Kalau sesudah fakkara namanya fa'il. Nah, ijtama'an nasu, berkumpullah oleh manusia. Ijtama'a, kita robah jadi kasrahkan huruf sebelum akhir yaitu min. Mi. Kemudian semua huruf sebelumnya yang berharakat didomahkan. Hamzah ada harakatnya, ta ada harakatnya. Didomahkan ujutu. Ujutu mi'a. Jadi dari ijtama'a jadi ujutu mi'a. Kemudian istaghfara. Istaghfara jadi ustughfira. Istaghfara, huruf sebelum terakhir yaitu sebelum rafa kita kasrahkan. Fi. Kemudian huruf sebelumnya yang berharokat kita dhammahkan semuanya. Hamzah ada harokatnya, ta ada harakatnya. Jadi ustughfira. Kalau tadi minta ampun oleh si Zaid akan Allah, sekarang diminta ampun orang akan Allah. Jadi orang yang minta ampun sudah enggak ada lagi atau fa'ilnya dihilangkan. Jadi sesudah istaghfara namanya fa'il, sesudah ustughfira namanya naib fa'il. Qatala. Qatala. Dirobah jadi qutila. Huruf sebelum akhir yaitu ta, dikasrahkan ta. Kemudian huruf yang berbaris yaitu qaf, didomahkan ku. Cuma di sini bedanya alif sesudah qatala dirobah jadi waw. Karena alif sebelumnya fathah udah cocok. Kalau sebelum waw cocoknya dhammah. Kalau dhammah itu cocoknya sesudahnya waw. Jadilah qutilal bughatu. Diperangi orang akan pemberontak. Siapa yang memerangi? Enggak tahu karena enggak disebut. Nah, kalau di sini qatalal muslimunal bughata, memerangi oleh orang muslim. Qatala fi'il madhi ma'lum, merafa'kan fa'il, muslimuna fa'il, kom fa'il marfu' tanda rafa' waw karena jamak mudzakkar. Al bughata maf'ul, kom maf'ul mansub tanda nasab fathah. Yang penting kita ingat di pelajaran ini yaitu cara merubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Kalau fi'il madhi, huruf sebelum akhirnya kita kasrahkan, kemudian huruf sebelumnya yang berharokat kita dhammahkan semua. Dari doraba jadi duriba, fakkara fukkira, ijtama'a ujtumi'a, istaghfara ustughfira, qatala jadi qutila. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' caranya sebaliknya. Kalau fi'il mudhari' cara merubah fi'il mudhari' ma'lum menjadi fi'il mudhari' majhul, caranya difathahkan huruf sebelum akhir. Kalau tadi dikasrahkan, sekarang difathahkan.
Difatahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir kita fatah, didommahkan huruf awalnya. Huruf awalnya saja kita dommahkan. Contoh yadribu. Daraba yadribu. Yadribu ini fi'il maklum. Karena dia fi'il maklum butuh kepada fa'il. Memukul oleh sidit akan kala jengking. Yadribu fi'il mudhari' maklum. Berarti dia butuh kepada fa'il. Zaidun fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Aqraba maf'ul maf'ul mansub tanda nasab fathah. Yadribu kita robah menjadi yudrabu. Caranya tadi difatahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir yaitu, oh ini ketinggalan ba-nya ini. Yadribu. Yadribu. Jadi huruf sebelum akhir ra difatahkan jadi ra. Kemudian huruf awalnya ya didomahkan jadi yudrabu. Gampang banget. Yadribu jadi yudrabu. Kalau tadi yadribu zaidul aqraba, memukul oleh sidit akan kala, sekarang yuqrabul aqrabu, dipukul orang akan kala jengking. Jadi ini fi'il mudhari' maklum, ada fa'il. Ini fi'il mudhari' majhul. Sesudahnya namanya naib fa'il. Contoh selanjutnya. Fakkara yufakkiru. Fakkara yufakkiru. Ini yufakkiru. Cara majhulkannya gimana? Fatahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir yaitu kaf. Difatahkan. Kemudian huruf awalnya difatahkan. Memang udah fathah, berarti tinggal yufakkaru. Udah selesai. Yufakkiru jadi yufakkaru. Udah selesai. Kalau yufakkiru fi'il mudhari' maklum, yufakkaru fi'il mudhari' majhul. Kalau ini butuh kepada fa'il, ini butuh kepada naib fa'il. Yajtami'u. Kita robah menjadi yujtama'u. Difatahkan huruf sebelum akhir yaitu mim jadi fathah. Kemudian huruf sebelumnya huruf pertama didomahkan yuj. Tadinya yajtami jadi yujtama. Nah, yujtama'u. Selesai. Yastaghfiru. Cara memajhulkannya huruf sebelum akhir difatahkan fa, jadi fathah fa. Kemudian huruf awalnya didomahkan yustaghfaru. Tadi yastaghfi, yustaghfaru. Selesai. Ini namanya fi'il maklum, ini namanya fi'il majhul. Fi'il maklum butuh kepada fa'il, fi'il majhul butuh kepada naib fa'il. Gampang banget. Nah. Kemudian kita ulangi sedikit tentang fa'il. Nah ini fa'il kemarin. Jadi fa'il yaitu huwal ismul marfu'ul madzkuru qablahu fi'luhu. Ini versi Jarumiyah. Fa'il adalah satu isim yang marfu' yang sebelum dia ada fi'ilnya. Fa'il kita ingat lagi, satu isim yang marfu' yang sebelum dia ada fi'il. Fi'il, fa'il, begitu. Kemudian fa'il ini dibagi dua, ada fa'il dhahir, ada fa'il mudmar. Fa'il dibagi dua, ada fa'il dhahir, ada fa'il mudmar. Contoh fa'il dhahir, ini kita i'rab semuanya biar paham. Contoh fa'il dhahir, ini fa'il dhahir contohnya. Qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Siapa yang berdiri? Si Zaid. Qama fi'il, telah berdirilah. Siapa yang berdiri? Si Zaid. Berarti si Zaid fa'ilnya. Nah, karena fa'il pelaku pekerjaan kemarin. Fa'il satu isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Zaidun isim marfu, tanda isim dia ada tanwinnya. Kemudian sebelum dia ada fi'ilnya yaitu qama. Berarti benar Zaidun fa'il. I'rabnya kama fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidun fa'ilnya. Kum fa'il marfu tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Berdirilah seorang si Zaid. Contoh perempuan, qamat Hindun. Qama fi'il madhi. Ta ta'anis di sini. Kenapa ta ta'anis? Karena fa'ilnya perempuan. Berdirilah, siapa yang berdiri? Si Hindun. Karena Hindun perempuan, di fa'ilnya ada tanda perempuan. Qamat fi'il madhi, ta ta'anis. Hindun fa'ilnya. Kum fa'il marfu tanda rafa' dhammah karena si mufrad juga. Contoh yaqumu Zaidun, sedang berdirilah oleh si Zaid. Yaqumu fi'il mudhari'. Dia butuh kepada fa'il. Zaidun fa'ilnya, kum fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Jadi qama ini fi'il madhi maklum karena butuh kepada fa'il. Qamat fi'il madhi maklum juga, berarti sesudahnya ada fa'il.
Yakumu fi'il mudhari' ma'lum juga. Makanya sesudahnya ada fa'il. Qamat al-Hindu. Berdirilah oleh si Hindun. Qamat fi'il madhi. Ta'anes dia karena dia fi'il madhi ma'lum butuh kepada fa'il. Hindu fa'ilnya hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Qamat Zaidani. Berdirilah dua orang si Zaid. Qama fi'il madhi ma'lum butuh kepada fa'il. Zaidani fa'ilnya. Hukum fa'il marfu' dan rafa' alif karena isim tasniyah dua orang si Zaid. Yakumu az-Zaidani. Berdirilah dua orang si Zaid. Yakumu fi'il mudhari' ma'lum butuh kepada fa'il. Zaidani fa'ilnya hukum fa'il marfu' dan rafa' alif karena Zaidani isim tasniyah. Qama Zaiduna. Berdirilah oleh banyak si Zaid. Qama fi'il madhi ma'lum. Dia merafa'kan fa'il. Zaiduna fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' waw, ada wawnya karena Zaiduna jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kemarin tandanya ada waw dan nun di akhirnya atau ya dan nun. Kemudian yakumu Zaiduna. Berdirilah oleh banyak si Zaid. Yakumu fi'il mudhari' ma'lum butuh kepada fa'il. Zaiduna fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian takumul hindatu. Berdirilah oleh banyak si Hindun. Takumu fi'il mudhari' ma'lum butuh kepada fa'il. Hindatu fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah karena hindatu jamak muannas. Tanda jamak muannas ada alif dan ta di ujungnya. Qamatil hindatu juga sama. Berdirilah oleh banyak si Hindun. Cuma ini qama fi'il madhi, kalau yakumu fi'il mudhari'. Begitu. Jadi kalau fa'il dhahir itu maksudnya yang jadi fa'ilnya isim dhahir. Isim dhahir itu bisa isim mufrad, bisa isim tasniyah, bisa jamak mudzakkar, bisa jamak taksir. Qamar rijalu, bangunlah banyak lelaki. Qama fi'il madhi ma'lum butuh kepada fa'il. Rijalu fa'ilnya hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah karena jamak taksir. Rajulun untuk orang laki-laki, rajulani dua orang, rijalun banyak laki-laki. Yakumur rijalu, sedang berdirilah banyak laki-laki. Yakumu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ma'lum karenanya di depannya ada fa'il. Ar-rijalu fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Atau yang jadi fa'il isim yang 5 juga boleh. Qama akhuka, bangunlah saudaramu. Qama fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il. Akhu fa'il hukum fa'il marfu' tanda rafa' waw. Kenapa? Karena asmaul khamsah isim yang 5. Mudhaf akhu kaf mudhaf ilaih. Yakumu akhuka, sedang berdirilah oleh saudaramu. Yakumu fi'il mudhari' maklum butuh kepada fa'il. Akhu fa'il hukum fa'il marfu' tanda rafa' waw karena asmaul khamsah. Jadi semua isim mu'arab di belakang, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, isim mangkus, isim maksur, isim ghairu munsharif, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, semuanya bisa jadi fa'il. Itu namanya fa'il dhahir. Jadi fa'il dibagi dua, ada fa'il dhahir, ada fa'il mudmar. Kita lihat fa'il mudmar. Fa'il mudmar yaitu isim dhamir. Fa'il mudmar ada 12 doang, enggak lebih. Nih fa'il dhamir ada 12 doang, yaitu darabtu, aku pukul. Ini darabtu, aku pukul. Siapa yang memukul? Aku. Berarti kalimat yang artinya aku itulah fa'ilnya. Karena fa'il pelaku, darabtu, aku pukul. Berarti darab di sini fi'il madhi. Tu isim dhamir. Kemarin sudah tu ini. Dhamir dibina, dia dibina di atas dhammah jadi fa'il. Darabna, kami pukul. Siapa yang memukul? Kami. Berarti kami di sini yang merah itu fa'ilnya. Darabna, darab fi'il madhi. Na ini isim dhamir dibina di atas sukun pada maharafa jadi fa'il. Darabta artinya engkau pukul. Berarti yang memukul itu engkau. Berarti ta ini fa'ilnya. Darabati, engkau pukul untuk perempuan. Darab fi'il madhi, ti-nya fa'ilnya. Darabtuma, engkau pukul berdua. Tuma fa'ilnya. Darabtum, engkau sekalian memukul. Jadi darab fi'ilnya, tum fa'ilnya. Fa'il dhamir dia enggak di-i'rab karena dhamir dibina. Darabtunna, engkau sekalian perempuan telah memukul. Jadi darab fi'il madhi, na-nya fa'ilnya. Tunna yang bertasydid ini fa'ilnya. Daraba, memukul ia seorang.
Jadi fa'ilnya di dalam ada huwa. Dorobat, memukul ya seorang perempuan. Dhamir dalamnya hiya, fa'il. Namanya fa'il dhamir. Doraba, memukul oleh keduanya. Jadi alif ini sim dhamir jadi fa'il. Dorabu, memukul oleh mereka. Wow ini sim dhamir jadi fa'il. Dorabna, na jadi fa'il. Kalau fa'il dhamir ringkas. Nah, yaitu tasrif fi'il madhi aja yang 14 itu namanya semuanya dhamir yang ada di situ namanya fa'il dhamir. Jadi mudah sekali, yang perlu kita ingat, fi'il dibagi dua, ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Fi'il ma'lum fi'il yang disebut fa'ilnya. Ini semua ada fa'ilnya, berarti ini fi'il ma'lum semuanya. Kemudian kalau fi'il majhul, fi'il yang enggak disebut fa'ilnya, enggak ada fa'ilnya sesudahnya. Itu namanya fi'il majhul. Yang ada sesudahnya naib fa'il, pengganti fa'il. Nanti di pelajaran selanjutnya kita belajar naib fa'il. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.